Shalom anak-anak, gimana kabar kalian semua? Tentu saja baik. Wih, puji Tuhan ya Pak Sigit, anak-anak sekarang pada pagi hari ini mereka sudah siap-siap, sudah mandi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Mereka akan siap beribadah online. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita akan pujikan haleluya. Boleh adik-adik, anak-anak bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, betul, kita pujikan. Tepuk tangan juga boleh. Ya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Gimana adik-adik semua? Semangat toh masih untuk kita melanjutkan pujian kita? Ya tentu. Ya tentu Pak Sigit ya. Namun sebelumnya Pak Sigit kita akan berdoa dulu. Ya. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh dipertemukan lewat ibadah online. Kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dan juga kami akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita akan pujikan lagi Pak Sigit, pujian Aku Anak Raja. Adik-adik boleh berdiri ya, ikuti gerakannya Pak Sigit sama Bu Dili. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Waduh, pintar-pintar semua ya anaknya. Iya.
anak Tuhan harus pintar. Betul, adik-adik semuanya sudah pintar, sudah memuji Tuhan, pakai gerakan. Sekarang tiba waktunya kita akan Mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Adik-adik disiapkan ya Alkitabnya, bukunya, pensilnya, pulpennya untuk menulis. Iya. Nah, tapi sebelumnya harus ingat Pak Sigit, Ya. ada persembahan. Iya. Nah, uang persembahannya Dimasukkan di dalam amplop. amplop. Terus ditulisi. Tulisi sekolah minggu. Nah, persembahan sekolah minggu nanti dimasukkan di kotak surat Surat di di depan depan gereja. Ya, adik-adik ya. Kita akan pujikan Firman firman Tuhan. Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, Pak Sigit akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah beserta dengan kami melalui pujian. Kami telah banyak memuji Engkau. Kiranya Tuhan bimbing kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru-guru kami. Semoga kiranya firman ini dapat berguna bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayo disiapkan firman kitabnya. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Bu Ririn dan Bu Novi. Sampai ketemu lagi anak-anak. Shalom. Salam. Selamat pagi anak-anak. Saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Dan Bu Novi harap kalian sudah duduk tenang di rumah. Juga sudah kalian siapkan Alkitabnya, kemudian buku absensi dan alat tulis jangan lupa ya. Kita akan buka 1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama. Ya, kita buka, sudah ketemu? Ada di perjanjian lama atau baru? Iya, pintar. Kalian semakin pintar ya nak ya. Benar sekali ada di perjanjian lama ya. Bu Novi tidak akan membacakan semuanya tapi hanya beberapa ayat saja ya. Dimulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, kemudian dilanjutkan ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang keenam dan selanjutnya nanti Bu Novi akan beritahu kalian ya. Kalian sudah siap? 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama. Kita baca ayat yang pertama dahulu. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abil bin Zeror bin Bekorat bin Alfiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya.
tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Ayat yang kelima, ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Lanjut ke ayat 9. Dahulu di antara orang Israel apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Kita lanjut ke ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel, sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku ini, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Yang terakhir, pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang masih ingat firman yang disampaikan minggu lalu? Apakah ada yang masih ingat siapa yang menyampaikan firman minggu lalu? Iya, kira-kira apa ya yang disampaikan oleh Kak Seta minggu lalu? Benar sekali. Bangsa Israel meminta raja kepada Samuel. Lalu, apakah Tuhan mengabulkan permintaan dari bangsa Israel? Nah, kita akan mendapatkan jawabannya hari ini anak ya. Kira-kira Tuhan itu mengabulkan permintaan dari bangsa Israel atau tidak ya? Anak-anak, bangsa Israel dari mulanya kehidupan mereka dipimpin oleh Allah. Sejak mereka keluar dari Mesir, Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Melalui siapa? Iya, benar sekali. Nabi Musa. Kemudian dilanjutkan oleh Yosua ya. Yosua meninggal. Siapa yang melanjutkan? Sudah tidak ada nabi lagi anak-anak. Setelah Nabi Yosua meninggal, maka Tuhan mengirimkan hakim-hakim. Apa ya hakim-hakim ini? Nah, anak-anak, hakim-hakim biasanya bertugas untuk menyelesaikan permasalahan atau pertikaian di antara bangsa Israel.
Jadi nanti dia yang mengadili siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi bukan hanya itu anak-anak. Seorang hakim-hakim dia juga harus bisa berperang. Dia juga harus bisa memimpin peperangan. Karena ketika itu ada banyak sekali bangsa-bangsa di luar Israel yang berbuat jahat kepada bangsa Israel. Nah, maka tugas seorang hakim-hakim tidak mudah, sangat berat ya. Nah, hakim-hakim ada berapa ya di dalam Perjanjian Lama? Banyak sekali anak-anak. Bu Novi tidak akan sebutkan semuanya, tapi beberapa akan Bu Novi sebutkan. Yang paling Bu Novi ingat adalah Deborah. Nah, Deborah itu kan biasanya nama perempuan ya nak ya. Nah, ini juga perempuan. Dia adalah seorang hakim perempuan. Bisa dibayangkan, Deborah ini pasti adalah seorang yang berkarisma, seorang yang kuat meskipun dia wanita. Dia bisa memimpin dari bangsa Israel ya. Kemudian ada Yefta, ada Tola, ada siapa yang punya kekuatan di rambutnya? Yang dari bayi nggak boleh dicukur? Iya benar sekali, Simson ya. Simson dan seterusnya sampai kepada Samuel. Nah, Samuel ini bukan hanya seorang hakim-hakim anak-anak, tapi dia juga adalah seorang nabi. Ketika Samuel sudah menjadi tua, bangsa Israel ingin seperti bangsa yang lain, dia meminta raja. Nah, kira-kira Tuhan mengabulkan gak ya permintaan daripada bangsa Israel? Coba, kira-kira apakah dikabulkan? Bu Novi sudah membawa satu buah kertas dan di sini Bu Novi tulis salah satu karakter Allah. Kalau boleh Bu Novi bilang, Allah atau Tuhan itu memiliki karakter yang tidak bisa disangkal oleh dirinya. Ya, meskipun dia memiliki kuasa yang begitu besar, tapi dia, apa ini? Kalian bisa baca? Kok memaksa? Maksudnya adalah Allah memiliki karakter tidak bisa memaksa orang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Allah memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengambil keputusan, ya. Tapi keputusan itu sebaiknya harus seturut dengan kehendak Allah. Sayangnya bangsa Israel meskipun sudah diingatkan bahwa ketika sudah memiliki seorang raja, kehidupan mereka pasti akan berubah. Tapi mereka tidak mau menurut, mereka tetap ngotot. Ya, jadi diberikanlah seorang raja oleh Allah, yaitu Saul. Ya, nah Saul ini ketika dia bertemu dengan Samuel, dia sempat terkejut dan bisa dibilang sempat menolak. Dia bilang kepada Samuel, "Bapak, aku ini adalah orang dari suku yang paling kecil, suku yang paling hina." Ayo, Bu Novi mau tanya, ada yang masih ingat lagu beberapa minggu yang lalu tentang Bapak Yakub? Benyamin itu anak keberapa? Ya, anak bungsu. Ya, dan kebetulan juga ketika zamannya Saul, suku Benyamin ini jumlahnya sedikit, ya, jumlahnya sedikit, udah paling kecil, sudah pokoknya hina dibandingkan dengan suku-sukunya yang lain. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak melihat dari keberadaan Saul yang berasal dari suku Benyamin. Memang dari fisik Saul ini luar biasa. Tadi di ayat yang kedua, kita sudah sama-sama baca bahwa Saul ini memiliki perawakan tinggi besar, layaknya seorang raja, gagah perkasa, ya, cocok sekali jika dia memegang tampuk menjadi seorang raja. Nah, tentunya ketika Saul mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi seorang raja, tentunya dalam setiap ucapan, tindakan dan keputusannya harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, kita juga sama anak-anak, kita sudah dipilih jadi anak-anak Tuhan. Tetapi kita tidak hanya terbatas sampai
Oh iya, aku anak Tuhan, aku ke gereja tiap minggu, aku baca Alkitab tiap hari. Udah, aku cocok jadi anak Tuhan. Tunggu dulu, kalian harus punya perubahan sikap. Layaknya seorang anak yang memiliki ayah, seorang yang luar biasa, seorang yang agung. Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki karakter yang agung, karakternya Tuhan, ya. Nah, ini akan kita lihat dari ayat hafalan kita hari ini. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 A dan B. Ya, silakan dibuka. Apa isinya? Sudah ketemu? Coba kalian bisa baca sama-sama di dalam apa? Ya. Oke. Kalian bisa baca ini? Iya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan ada kelanjutannya, dan buahmu itu tetap. Kira-kira apa ya dari ayat hafalan ini yang bisa kita terima pesan Tuhan? Bahwa kita sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kita harus bekerja, kita harus berjuang untuk menjadi anak-anak yang layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar status, tapi keberadaan kita harus benar-benar memiliki karakter yang agung seperti yang Tuhan miliki. Ya anak-anak? Nah, cerita minggu ini cukup sampai di sini. Dan mari buka buku absensi kalian. Bu Novi akan bacakan. Untuk tema minggu ini adalah Tuhan memilih. Bahan bacaan diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama. Kemudian tadi apa ya hafalannya? Yohanes 15 ayat 16 A dan B. Bunyinya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Iya, baik anak-anak. Kiranya apa yang kita dengar hari ini boleh menolong kita menjadi anak-anak yang layak di hadapan Tuhan. Anak-anak yang memiliki karakter bukan hanya baik tetapi karakter yang agung. Ya, baik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari Saul untuk kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kami dapat bersaksi melalui apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan. Semuanya itu kiranya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah kehidupan kami dan dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan Yesus agar kami dapat taat dan setia melakukan firman-Mu. Amin. Baik anak-anak, hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.